Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember yang bertepatan juga dengan hari Jumat. Di pembahasan ini masih tetap di listrik, karena listrik sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Apakah daya listrik bisa dihemat? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka saya akan menjawab tentu saja sangat bisa. Lalu bagaimana caranya? Apakah menggunakan alat atau tidak? Tentu saja akan saya jawab juga. Soal tambahan alat itu relatif, bisa ya atau bisa juga tidak. Tentu ada yang bertanya, apakah mungkin menghemat listrik tanpa menggunakan alat? Oke, sebelum saya jawab, baiklah, akan saya jelaskan dulu soal listrik itu seperti apa. Bagaimana sifat dari beban listrik jika ditinjau dari sisi beban yang berbeda-beda. Karena banyak yang berpikir bahwa beban listrik ini sama saja. Sebetulnya, beban listrik jika kita pilih ada 3 macam. Yang pertama adalah beban resistif, yang kedua beban induktif, dan yang ketiga adalah beban kapasitif. Jika kita paham dengan tingkah laku beban listrik, maka kita bisa menghemat daya listrik walaupun tanpa alat tambahan. Kenapa saya mengupload video semacam ini? Karena banyak dari rekan-rekan yang kurang paham. Skema dapat dari internet atau teman, lalu posting, mengklaim kalau gunakan alat ini bisa menghemat daya. Ada yang gunakan resistor, induktor yang diserikan. Ada pula gunakan kapasitor yang diparalel. Bukannya salah dalam hal ini, tapi adalah terlalu dini jika mengklaim dengan alat ini atau itu bisa menghemat listrik, karena semua ada teorinya dan ada hitungannya. Sedangkan pembacaan pada kWh meter adalah serial terhadap beban. Artinya, sekecil apapun arus yang melalui kWh meter akan dibaca dengan baik dan memutar counter pada pembacaan. Karena sifat beban listrik yang berbeda-beda inilah yang justru menambah daya beban. Jika kita paham secara umum, sebenarnya beban listrik tidak bisa dihemat. Tapi dari karakteristik beban, contoh seperti beban induktif yang lebih tinggi dari semestinya, akan dikembalikan pada daya aslinya. Dalam istilah teknik memperbaiki kospi listrik. Tapi pada masyarakat awam atau yang gaptek terhadap teori, lalu memodif dengan menambah serial dengan resistor kapur, memang secara teori daya akan turun, laju kWh lebih pelan, tapi tenaga yang dihasilkan juga ikut turun. Hal ini justru membahayakan keselamatan motor tersebut, bisa batal ataupun terbakar. Tips menghemat daya listrik tanpa menggunakan alat. Yang terutama adalah pada beban induktif, contoh pompa air, mesin cuci, dan lain sebagainya. Dan juga beban resistif yang besar dayanya, seperti magicom, setrika, dan lain sebagainya. Contohnya, jika saat menggunakan mesin cuci, usahakanlah mencuci saat cucian sudah banyak, sebisa mungkin seminggu sekali. Tapi ya jika keluarga besar ya 2 kali seminggu. Demikian juga setrika, jangan menyetrika baju atau celana cuma 1 atau 2 saja saat perlu. Alangkah lebih baiknya langsung setrika yang banyak, karena
Borosnya daya adalah saat menunggu panas. Saat pertama kali setrika itu ditancapkan. Adapun caranya adalah, saat menggunakan alat-alat tersebut, sebaiknya saat tegangan normal, pagi atau siang, karena pada umumnya di daerah tertentu yang jauh dari gardu trafo, saat malam hari tegangan drop. Nah, untuk mesin airnya, pasang tandon air di atas daripada cetak-cetek dengan otomatis saat gunakan air. Nah, untuk magicomnya adalah setelah semua sarapan pagi, cabut steker listrik, tapi di antara tutup magicom tersebut ditaruh lap bersih agar uap air tidak menetes ke nasi, karena ini bisa menyebabkan nasi bau. Kemudian tancap kembali steker tersebut 1 jam sebelum makan siang. Setelah selesai, lakukan hal yang sama untuk digunakan makan malam. Nah, dengan cara ini nasi tetap enak, tidak kuning atau kering, dan juga hemat listrik. Oke, mudah-mudahan dengan tips sederhana ini juga bisa mengurangi beban bulanan listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.